Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lanjut di sini ada Super X125 hilang pengapian. Nggak tahu masalahnya apa, dan sepertinya udah pernah dicari-cari kabelnya, udah pada dicekin. Mungkin orangnya apa siapa nggak tahu, tapi pada intinya kesini mati, nggak ada pengapian sama sekali. Yuk kita cek bareng-bareng apa masalahnya dan di mana terletak titik dari masalahnya tersebut. Sama sekali nggak ada. Yang paling mudah kita cek kontaknya dulu, ada apinya apa enggak. Dia kan menganut arus DC, pengapian DC Super X125, Karisma, Kirana sama. Kita cek dulu pakai tes pen DC kalau ada, kalau enggak ada ya pakai boklam bekas bisa. Yang penting boklam lampu lah, yang kecil aja 5 watt apa untuk ngeceknya bisa. Cek kontaknya dulu. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Kita turun ke kiprok, kalau enggak kita langsung aja ke sepul boleh, untuk memastikan dari sumbernya ada apa enggak. Kita cek sekalian ini masa api. Nah, kalau untuk model Karisma ini pengeluaran dari sepul cuma satu, kabel putih satu aja masuk ke kiprok, terus yang satunya masa. Untuk pulsernya cuma satu ngeground, yang satunya ngeground ke masa bodi. Enggak ada. Ada. Ada, pulsernya ada. Lanjutkan ke sepul. Sini boleh, apa ke ground boleh, terserah. Spoolnya ada. Udah, dari sumbernya udah ada, beres. Tinggal kita ke kiprok. Lanjutkan ke kiprok. Akinya nggak ada. Lanjut
Dulu. Oh, alah. Udah kendor semua, ternyata udah pernah dicek. Kita masukin lagi. Kita coba yang putih sampai ke kiprok apa enggak. Ini tadi kan arah yang putih dia dari spool. Ini masanya hijau untuk Honda, kuning untuk tahanan lampu, merah ke sumber DC motor, aki, CDI dan lain-lain. Cek lagi untuk memastikan memang ada. Yang putih ada ya, kelihatan enggak? Ada, masuk. Sekarang dia ke merah, keluar merah apa enggak? Sudah, nggak usah jauh-jauh. Kalau sekiranya merah nggak ada, kemungkinan kiprok. Dan kiprok ini lumayan mahal kalau punya Supra X125, lumayan mahal. Apalagi yang original. Coba cek sekali lagi. Sama sekali nggak ada kalau yang kabel kuningnya. Udah beres, berarti tuh yang putih ada. Positif kiproknya nggak nyala. Ya, lanjutkan pergantian kiproknya kan lumayan mahal, jadi mau tak ganti kiprok Supra, kiprok Mio, Pega, Suzuki Smash dan lain-lain yang kaki 4. Di kakinya sama. Kalau yang ada soket hijau dan hitam, ada juga putih. Kalau yang ini hitam, dia sama dengan Supra, sejenisnya lah, yang hitam Supra Pit. Kalau yang hijau dia arahnya beda, jadi dibalik. Cara masangnya dibalik aja, soketnya sama aja, cara kerjanya sama aja. Nah, tak ganti yang kayak gini aja, merek ini. Kalau untuk ngidupin biasanya awet sih. Terus cuma ini minusnya di lampu, karena original kiproknya dia itu kan masuk 1 keluar 2. Untuk kurang lebihnya seperti itulah. Masuk dari spool, output dari spool, input ke kiprok itu 1, terus keluar ke kiprok itu 2, outputnya 2 gitu maksudnya. Nah, kalau ini masuknya 2, satunya jumper sih, keluarnya juga 2 gitu maksudnya. Nah, tapi bisa diakalin, nanti sekalian diakalin karena ini pakai lampu juga. Tak ganti dulu.
Jadi kiproknya yang pakai yang warna hitam, dia PNP, jadi nggak ngerubah kabel. Jadi kalau mau ganti yang hijau bisa. Kalau ini kan hitam, tinggal masuk. Kalau seandainya yang ini warna hijau, punya Mio, punya Repo Absolut, itu tinggal dibalik begini aja, simpelnya seperti ini. Nah, biasanya sih susah, tapi bisa ada yang bisa soket dibalik kayak gini. Kalau kira-kira nggak mau ribet, kalau mau dipasin kabelnya juga bisa. Ini tinggal masuk aja, tinggal dimasukin. Kita masukin terus kita cek. Ada apinya apa enggak? Kita cek yang warna merah ya, warna merah. Output kiprok warna merah. Keluar ya, tapi yang kuning nggak keluar, belum keluar. Jadi nanti caranya yang merah, yang putih itu dijemper yang kuning buat ngidupin lampu. Jadi begini, kalau untuk layang lampunya ya, kan yang lampunya ini kan sebuah tahanan, hanya untuk tahanan dioda lah, hanya untuk tahanan biar dia tidak melebihi dari kapasitas tegangan yang ditetapkan, maksudnya 12 volt, jadi nggak lebih dari situ, jadi lampunya awet seperti itu kurang lebih. Nah, jadi di sini kan di dalam dioda kan udah di dalam kiprok regulator atau kiprok ini kan sudah ada tahanannya. Nah, jadi masuknya ini masuknya dari sini ke jumper sini, masuk ke kuning, warna kuning, terus yang putih juga masih masuk, terbagi. Cuma bedanya dia itu kan kalau motor lainnya kayak Pega, apa dan lain-lain, iya, terus Supra, dia itu kan masuknya dua, jadi sendiri-sendiri dibagi oleh sepulnya, dari sepulnya udah terbagi. Kalau ini jadiin satu, aslinya sama aja gitu, dan dia cara ngakalnya kayak gitu, awet. Jadi kabel putih sama kuning, bukan kuning ini sambungan massa ya, bukan. Nah, putih sama kuning itu di jumper aja, jadiin satu. Nah, nanti apa kita cek juga berapa kira-kira tegangan yang masuk atau tahanan yang masuk yang bisa ditahan oleh kiprok ini, kira-kira mampu apa enggak, apa berlebihan apa enggak, cara kurang lebihnya seperti itu. Jadi lanjutkan, kita cek ini CD-nya udah, tinggal kita cek kabel CDI ke kuilnya. Ini kabel kuilnya kira-kira ada apinya apa enggak. Ini tak cek dulu. Untuk Honda hitam garis kuning. Ada ya, ada, kita langsung sambungin aja ke koilnya.
Kuil ini kan pakai massa ngeground langsung ke bodi, jadi harus dipasang satu aja nggak apa-apa. Kurang lebih seperti ini. Kita cek kabel kuilnya kira-kira keluar apa enggak. Ada ya, langsung. Busi mau dicek dulu boleh, langsung juga boleh untuk pengecekan busi. Tapi katanya, kata orangnya sebelumnya tiba-tiba mati seperti itu. Langsung aja. Coba cek hidup. Jadi kira-kira seperti itu. Ini tinggal masang lampunya. Biar nanti tak jumperin dulu, tak kupas dulu kabelnya. Kalau kira-kira nggak mau ngelupas, di jumper aja. Lebih kalau punya dioda, kasih aja dioda untuk penyearah arus, nggak apa-apa. Ngeplok guys senengane. Udah. Bentar, oke. Sudah tak pasang. Kurang lebih seperti ini. Kalau mau dicoba, mau di dalam boleh, di sini juga boleh. Tapi pada intinya disatuin aja. Tak coba dulu, nanti kita cek berapa tegangannya, terus apa kira-kira putus apa enggak. Tak hidupin dulu. Kita cek ya di selektor AC berapa, jangkut ke sini. Terus yang ini. Jadi seperti itu, lampunya aman. Paling di angka 13. Di 13 masih di titik aman, itu paling besar, gas besar. Di RPM lebih dari 2000. Apa lagi?
Jadi seperti itu untuk pencarian pengapian Sprite X125 Karisma Kirana, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk kasus motor ini sebenarnya bukan hanya ini aja, tadi juga karburatornya banyak airnya, sudah tak buka tak bersihin. Terus masalah pulser tadi yang sebelumnya itu short konslet, tadi udah tak solder, tak benerin. Jadi pada intinya kan kita tadi tema di video ini tentang pengapian. Jadi ini aja mampu, Piprok ini murah, awet, tapi masih bisa kejangkau lah. Jadi kalau mau beli yang original nggak masalah kalau dananya banyak. Tapi pada intinya seperti itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.